Kebenaran yang ada sekarang ini adalah kebenaran semu, kebenaran yang ditentukan oleh kepentingan. Sementara kebenaran yang datang dari langit pasti akan mendatangkan kebaikan. Karena dia adalah kebenaran sejati. Jadi singkatnya bagaimana? Kakek kalau bicara muter-muter. Kalau melihat sesuatu, resapkan dalam nuranimu. Dengarkan bisikannya. Dialah indera yang paling jujur dari 5 indera lain yang kamu miliki. Wuni berangkat dulu, Kek. Iya. Ingat, Wuni. Setiap 6 sasi kamu harus pulang. Kalau tidak, kakek akan paksa kamu pulang. Ya. Ingat, Maisin, jangan kerja terlalu berat. Kamu mau daging menjangan seperti kemarin atau mau daging... Saya ingin buah-buahan. Tapi kalau Kakang mau berburu, saya lebih suka daging tupai. Dendeng rusa kita masih banyak. Tolong, awasi Panji. Iya. Tumben sampai malam begini Paman Kamadanu belum pulang. Apa mungkin dia tersesat? Atau mungkin... Liwatlah aku. Lindungilah keselamatan suami saya. Bagaimana mungkin aku bisa kehilangan arah? Dari dalam hutan ini, Gunung Arjuna sama sekali tidak kelihatan. Maaf, saya tersesat. Mau kemana? Saya mau kembali ke lereng Gunung Arjuna. Tapi saya yakin saya tersesat. Sudah 3 hari saya terkurung di dalam hutan. Sampean itu bukan lagi tersesat, tapi sudah nyasar. Arah Gunung Arjuna itu 2 hari dari sini, ke arah selatan. Saya minta tolong untuk diperbolehkan istirahat di daerah sini. Saya sangat letih, Kisana. Tidak bisa. Ini daerah larangan bagi orang luar. Saya tidak bermaksud jahat, Kisana. Sungguh. Maaf, tidak bisa. Terpaksa saya mencabut pedang supaya perkelahian kita seimbang.
Siapa kamu? Pamer kesaktian di daerahku. Gusti Ranggalawe. Panji, Iya, Bi. ayo kita pulang. Bibi mau istirahat. Pusing. Bibi sakit ya? Iya, ayo kita pulang, Panji. Bi, tolong! Tolong! Panji, Nyai, mau kemana? Yuk! Kenapa, Mesin? Hei, Sapi Ompong, apa perasaanmu sudah mati, hah? Ayo bantu. Sudah tahu ada wanita hamil sedang sakit. Malah enak-enakan nonton lagi. Ayo. Wong baru saja jelek, sudah dimarah-marahi. Jadi orang kok maunya menang sendiri. Mau bantu tidak? Banyak omong. Sudah tua banyak omong. Apa tidak bosan? Jangan didengar, Mesin. Sifat buruk dia itu yang menyebabkan dia jadi perawan abadi. Enak saja. Aku begini karena benci melihat banyak lelaki yang menyengsarakan kaum wanita, tahu? Ini gara-gara kamu, Nyai. Hampir saja. Bagaimana kalau perutnya menghantam tanah? Wah, bayinya bisa mati. Ayo angkat. Aki nasihati kamu, Tole. Kalau ada wanita ngomel, jangan dibantah. Nanti tambah menjadi-jadi. Biarkan saja. Dengar dari sini, keluarkan dari sini. Nah, sudah matang, Panji. Ayo, biar bibimu cepat sembuh. Jangan macam-macam kamu, Sapi Ompong. Lelaki tunggu di luar. Mau apa kamu dekat-dekat perempuan cantik?
Ki Tamparang kalah sama Nini Raga Runting. Hah? Bukannya kalah, tapi ngalah. Jadi laki-laki itu harus bisa ngalah. Dia itu sebenarnya sangat mencintai Aki. Siapa yang cinta sama sapi ompong? Bicara sama anak kecil itu harus jujur. Padahal memang iya. Mudah-mudahan kamu tidak membohongi saya. Sebab kalau kamu mengkhianati kami, akulah yang akan digantung. Saya tidak pernah kenal dengan kata-kata hianat, Gusti. Karena dari kecil guru selalu menanamkan pantangan itu. Sebaiknya kamu jangan melintasi hutan. Kamu bisa nyasar ke Kediri. Tapi hati-hati. Jangan melewati Jasun Bungkal. Pasukan Kediri dipusatkan di sana. Kamu bisa menemui kesulitan besar. Baik, Gusti. Saya mohon pamit sekarang juga. Kenapa begitu mendadak? Jadi orang sebaiknya punya rencana. Hidup itu harus direncanakan. Semalam, saya mimpi istri saya jatuh ke dalam jurang, Gusti. Saya khawatir kalau terjadi sesuatu. Karena dia sedang hamil. Lelaki macam apa kamu? Istri sedang hamil. Malah ditinggal pergi. Kalau tidak nyasar, saya sudah mendapatkan binatang buruan yang dipesannya, Gusti. Kamandanu, kenapa kau lari? Mestinya kau terus kalau mau ke Kurawan. Kenapa kalian pikir aku mau ke Kurawan? Kalian telah membunuh dan membakar ayahku. Sekarang serahkan pedang itu kepadaku. Aku tahu kau melindungi wanita seberang itu. Kalau kau serahkan pedang itu, persoalannya aku anggap selesai. Dan kau bisa tenang-tenang mendapat wanita seberang itu. Aku lihat dia cukup cantik. Baik. Dia terkena ajis Goro Geni, sekaligus tapak wisa. Rupanya, kedua iblis itu ada di sekitar sini. Kula nuwun.
Ada perlu apa, Nyi Sanak? Saya mau minta tolong. Kawan saya luka dalam. Mana? Itu. Bekas pukulan di dada agak ringan. Tapi pukulan di lambung kirinya mengandung berbahaya. Saya sangsi apa bisa menyembuhkannya. Tapi tetap akan saya coba. Tamunya seorang wanita, cantik. Tapi kata Suta, dia datang sama seorang lelaki yang juga menginap di rumah bekas istri Kakang. Mungkin mereka suami istri. Bagaimana kalau Nyai Tumpaseti tertarik sama lelaki itu? Dia sudah aku cerai. Ini masalah harga diri, Kakang. Biar sudah cerai, semestinya Nyai Tumpaseti tidak boleh seenaknya membawa lelaki masuk dalam rumahnya. Itu sama saja dia mau mempermalukan Kakang. Nanti malam kita ke sana. Maaf, Nyi Sanak. Saya minta Nyi Sanak menunggu di luar. Saya tidak biasa kalau sedang mengobati ditunggu. Cuma sebentar kok. Lama juga tidak apa-apa kok. Kelihatannya temanmu itu marah. Jangan-jangan dia sebenarnya menaruh hati padamu. Dia tidak pernah mengatakannya. Jarang ada wanita yang mau lebih dulu mengutarakan perasaannya. Tahan ya, ini agak sakit. Sakawuni. Jangan dekat. Sakawuni, kamu salah kalau kamu sampai cemburu kepada saya. Saya sebenarnya... Siapa yang cemburu? Aku malah memberi kesempatan pada Nyai. Itu namanya cemburu. Curiga kepada orang lain karena takut kehilangan. Dalam urusan seperti ini, saya lebih berpengalaman daripada Nyi Sanak. Karena saya janda. Jelas. Nyai pasti juga lebih berpengalaman menangani seorang laki-laki. Bukan begitu, Sakawuni. Saya mengerti bahwa sangat mungkin Nyi Sanak cemburu. Karena saya pernah mengalami perasaan seperti itu. Sehingga membuat keluarga saya hancur. Saya tidak mau disama-samakan. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan perkembangan pengobatan Kamandanu.
Rupanya benar ada laki-laki di sini. Lihat, ini pasti pedangnya. Siapa kamu? Hei, kembalikan pedang itu. Itu berbahaya. Pasti dia, Kakang. Kurung dia. Kamu berani mengganggu istriku? Kamu tahu siapa aku? Nanti dulu. Kalian salah paham. Saya... Diam! Aku bisa melakukan apa saja kepadamu. Seluruh orang di desa Kamirahan ini akan mengeroyokmu kalau aku perintahkan. Jadi jangan macam-macam. Sudah, gebuk saja. Dia mau menodai desa kita. Dia mau menodai harga diri Kakang. Saya tidak mau berkelahi, Kisanak. Lebih baik kembalikan saja pedang saya. Obat itu untuk memulihkan kembali tenagamu. Bekas suamimu mengambil pedang saya. Dia dalam bahaya. Sebenarnya, Kakang sudah pantas jadi jagoan. Orang yang kita keroyok tadi pasti seorang pendekar. Lihat pedang itu. Kelihatannya pedang pusaka. Beratnya luar biasa. Coba bikin jurus dengan pedang ini, Kang. Awas, jangan sentuh pedang itu. Sebaiknya kalian cepat pergi dari desa ini. Sebelum kalian menghadapi kesulitan oleh tindakan kepala desa karena anaknya tewas. Bagaimana dengan Nyisanak sendiri? Saya bisa menjaga diri saya sendiri. Cepat, sebelum orang-orang ribut. Kita mau kemana, Sakawuni? Ke Tanibala. Mungkin kakek bisa memulihkan keadaanmu. Jauh sekali. Mungkin aku tidak tahan, Sakawuni. Kakiku terasa kejang, Wuni. Kamu harus coba bertahan, Kamandanu. Pegang erat-erat. Kek! Kakek! Tolong, Kek!
Besok saya suruh lagi Kakang Tambarowang mencarinya ke selatan. Tidak usah, Nyai. Kasihan Kirowang. Saya sudah terlalu sering merepotkan dia. Juga Nyai. Mesin. Jangan ngomong begitu. Aku ingin suamimu menungguimu waktu kau melahirkan. Jarang orang bisa bertahan jika terkena pukulan Segara Geni ataupun Tapawisa. Dan temanmu itu terkena kedua-duanya. Kelihatannya dia tidak bisa bertahan sampai 1 pekan. Kakek harus bisa menyelamatkan jiwanya. Dia tidak boleh mati. Pokoknya kakek harus berusaha sekeras-kerasnya. Wuni, kakek hanya bisa memperlama. Tapi kamu harus tahu, guru kakek dulu juga hampir tewas oleh pukulan Segara Geni. Sangat mungkin pelakunya adalah Guru Mputong Bajil. Paling tidak kakek seperguruannya. Kata guru kakek, apa obat penangkalnya? Dulu guru pernah mengatakan bunga tunjung biru. Tapi kakek tidak tahu apakah bunga itu ada. Silakan. Mau makan apa, Nyi Sanak? Nasi, ikan bakar dan sambal. Minumnya? Wedang jahe. Nyi Sanak, apa Nyi Sanak tahu di mana ada bunga tunjung biru? Tunjung biru? Saya pernah mendengar, tapi belum pernah tahu seperti apa bunganya. Atau jangan-jangan hanya dongeng saja. Nyi Sanak mencari bunga tunjung biru? Iya. Saya tahu. Maukah Tuan menunjukkan pada saya? Harus ada upahnya. Saya bayar Tuan 50 kepeng. Saya mau mengantar Nyi Sanak. Asal Nyi Sanak mau melayani saya. Nyi Sanak mendapatkan kembang itu, saya mendapatkan Nyi Sanak. Adil bukan? Kebodohan lelaki adalah kalau dia menganggap bahwa semua wanita hanya sebagai pemuas nafsu binatangnya. Sekali lagi kamu menghinaku, istrimu akan menjadi janda. Terima kasih, Ki. Ada apa orang tua? Maaf, saya telah mendengarkan pembicaraan Nini di warung tadi. Mengenai bunga tunjung biru. Bunga itu memang benar-benar ada, bukan dongeng. Saya tahu, bunga tunjung biru itu adalah obat untuk luka dalam. Siapa sebenarnya Kisanak? Saya? Ya orang. Itu saya tahu. Siapa nama Kisanak? Saya ini pengelana jagat. Tanpa nama. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan bunga itu, datanglah ke Bukit Penampihan. Terima kasih, Kisanak.
Terima kasih, Kek. Mudah-mudahan saya tidak kehabisan tenaga. Sampai Sakawuni datang membawa bunga itu. Bukit Penampihan di mana, Kisanak? Bukit Penampihan? Kenapa, Kisanak? Jarang orang yang berani ke bukit itu. Apalagi seorang wanita. Kenapa? Saya mau mencari bunga tunjung biru. Nini mau menemui Dewi Tunjung Biru. Bukan. Saya mencari kembang tunjung biru. Kisanak pernah dengar? Dewi Tunjung Biru adalah pemilik bunga yang ada di sana. Bukit Penampihan yang berkabut itu. Keindahan hanya bisa lestari kalau dijaga. Dan tanpa ilmu kanuragan, penjagaan akan menjadi sangat rapuh. Pada dasarnya guru mengingatkan kita bahwa keindahan yang kita miliki merupakan sebuah kekuatan sekaligus kelemahan kita. Maksudmu? Kita bisa menaklukkan dengan mudah lelaki sekuat apapun dengan senyum kita. Kita bisa menundukkan lelaki sekaya apapun dengan kecantikan kita. Tapi kecantikan juga membuat seorang wanita bisa terbunuh oleh lelaki yang berniat menikmati kecantikannya dengan paksa. Itu kenapa guru menganjurkan kita belajar ilmu bela diri. Di mana aku bisa ketemu Nyi Dewi Tunjung Biru? Ada perlu apa? Untuk beberapa hari ini beliau tidak bisa ditemui. Guru sedang bersemedi. Di mana? Orang luar tidak boleh tahu. Ini daerah tertutup. Kamu belum mengatakan keperluanmu. Ada nyawa manusia yang harus diselamatkan. Saya mau minta bunga tunjung biru dari beliau. Kalau begitu, tunggu sampai guru selesai bersemedi. Orang itu tinggal menunggu hari. Berapa lama lagi gurumu menyelesaikan semedinya? Kalau punya niat, Sakawuni akan mengejarnya sampai dapat, walau nyawa taruhannya. Itu yang menyebabkan dia bertahun-tahun berkelana mencari orang yang membuat ibu dan dirinya menderita. Saya pernah mendengar. Dia bercerita secara sambil lalu tentang itu. Bagaimana cerita sebenarnya? Sebenarnya persoalannya sederhana. Barangkali hanya perbedaan pandangan antara kejujuran orang gunung dengan orang kota yang cenderung menyepelekan segala persoalan. Apa nama desa ini, Kisanak? Tanibala, Gusti. Di mana rumah bekalmu? Mari hamba antarkan. Kula nuwun. Monggo, Gusti. Selamat datang di Dusun Tanibala, Gusti.
Kami ditugaskan Gusti Prabu Kertanegara untuk jajah desa Melangkori, melihat dari dekat keadaan rakyat Singosari. Terima kasih Gusti sudah mampir di dusun kami. Oh iya, saya Kebu Anabrang, dan ini Dinda Banyak Kapuk. Dan yang lainnya, prajurit Singosari yang sangat dibanggakan. Kami sangat mengenal nama Gusti Rake berdua. Silakan Gusti. Rombongan dari kota raja itulah awal dari malapetaka yang menimpa putri saya. Sebagai orang gunung, dia benar-benar terkagum-kagum pada para priagung itu, terutama Raden Banyak Kapuk. Semula saya sendiri mengira bahwa Raden Banyak Kapuk itu tertarik pada putri saya. Mau mencuci, Pupu? Iya, Gusti. Di sungai. Jauh dari sini sungainya? Tidak terlalu. Kebetulan, aku juga mau mencuci pakaian gantiku. Tidak usah, Gusti. Biar hamba yang mencuci. Tidak usah. Aku biasa mencuci sendiri. Siapa yang tidak bangga dicintai oleh Senopati Singosari yang kondang? Saya pun bangga dan mengharapkan Raden Banyak Kapuk benar-benar terpikat pada anak saya. Sampai kenyataan pahit itu tiba-tiba tersodor di mata saya. Ketika rombongan dari kota raja itu meninggalkan Tanibala. Kenapa kamu lakukan itu, Nok? Padahal belum ada tali perkawinan. Ampun, Ayah. Kami sudah saling mencinta. Dan Kakang Banyak Kapuk berjanji mau memboyong saya ke kota raja. Begitu dia menyelesaikan tugasnya. Ayu Pupuh kemudian hamil, dan Gusti Banyak Kapuk tidak kunjung muncul? Iya. Sangat mudah ditebak. Ayu Pupuh dikucilkan dari pergaulan orang-orang Tanibala karena aib itu. Saya menyerahkan kedudukan saya sebagai bekal. Beberapa bulan kemudian Ayu Pupuh melahirkan seorang gadis yang cantik. Dan saya beri nama Sakawuni. Ayu Pupuh kemudian meninggal? Tidak. Ayu Pupuh meninggalkan rumah setelah Sakawuni berumur 2 bulan. Sejak itulah Sakawuni saya pelihara dan saya didik dengan baik. Tapi saya menyesal menceritakan dengan sebenarnya tentang ibunya. Dia terpukul dan dendam kepada Priagung Singasari itu. Sejak mendengar cerita saya, dia menjadi sangat benci kepada apapun yang berbau Singasari.
tidak pantas berkelahi di pertapaanku. Ampun, Sang Dewi. Sang Dewi, gadis ini memaksa masuk. Sungguh, kami berdua sudah sekuat tenaga menghalanginya. Tapi ilmu silatnya lebih tinggi dari kami. Siapa kamu? Apakah saya berhadapan dengan Dewi Tunjung Biru? Cahayu, orang sopan akan menjawab tanya. Bukan malah balik bertanya. Dari mana asalmu? Saya dari desa Tanibala, di lereng Gunung Bromo. Nama saya Sakabuni. Sekarang, maukah menjawab pertanyaan saya? Apa benar saya sedang berhadapan dengan Dewi Tunjung Biru? Untuk apa kamu mencari saya? Saya mencari Bunga Tunjung Biru untuk menolong teman saya yang luka dalam dan terkena pukulan tapak wisa. Menurut kakek saya, hanya Dewi yang memilikinya. Apa temanmu itu seorang lelaki? Iya. Kamu pasti sangat mencintainya. Maaf, saya tidak mau membicarakannya. Kamu tidak mungkin jauh-jauh datang kemari untuk lelaki yang tidak kamu cintai. Apa ada persyaratan harus mencintai lelaki itu untuk mendapatkan Bunga Tunjung Biru? Mungkin sebaliknya. Terus terang, saya kurang suka sikap lelaki. Yang membesarkan dan mendidik saya sejak bayi adalah seorang lelaki. Apa dia juga harus saya benci? Sementara wanita yang seharusnya menyusui saya dan membesarkan, tega meninggalkan saya begitu saja. Pasti ibumu punya alasan tertentu. Maka ia tega meninggalkan kamu. Mungkin dia dendam kepada ayahmu. Masih banyak orang yang akan membutuhkan bunga itu. Kalau kamu cabut, dia akan mati. Sementara khasiat Bunga Tunjung Biru itu hanya kalau sedang mekar. Satu-satunya jalan, bawalah temanmu itu kemari. Keadaannya sangat parah sekali. Bagaimana mungkin saya bawa kemari? Saya tidak akan membiarkan bunga itu mati. Kalau kau ingin temanmu selamat, bawalah ia kemari. Hanya saya yang bisa mengobatinya. Kamu sudah besar dan cantik. Apa dia perlu tahu bahwa saya ibunya? Dia begitu mengorbankan dirinya untuk kesembuhan saya. Beberapa kali dia telah menyelamatkan hidup saya. Kurang ajar.
Padahal biasanya dia tidak pernah mau mencampuri urusan orang lain. Dia hanya mendambakan rasa dendam kepada orang yang telah mengecewakan ibunya dan juga dirinya. Saya terlalu banyak berhutang budi padanya. Bibi, Nenek Runting, Kakek Roang datang, Kakek Roang datang. Kamu kok teriak-teriak? Kakek Roang datang. Apa bedanya dia pulang atau tidak? Panji, mana kakek Roang? Itu? Nini Mesin, saya bawakan burung meliwis sama jamur barat. Panji, bawa burung ini ke belakang dulu ya. Iya, Bi. Tidak usah bangga. Cari burung sama jamur begitu, anak kecil juga bisa. Mana tugas utamamu mencari Kamandanu? Mana? Tidak ketemu. Kok pulang? Kangen sama Panji. Alasan. Mungkin Kakang Kamandanu ditangkap tentara yang telah membunuh ayahnya. Jangan putus asa dulu. Lelaki itu memang pemalas dan penakut. Makanya suamimu tidak ketemu. Mungkin arah saya yang salah. Saya mencari ke arah selatan barat. Siapa tahu dia di arah selatan timur. Atau mungkin malah di utara. Nanti aku sendiri yang cari Kamandanu. Kamu di sini. Jaga Mesin dan Panji. Apa perlu, Nini? Kata orang, godaan terbesar seorang suami ketika istrinya hamil tua. Cintanya mudah luntur. Jangan dengarkan dia, Nini. Tidak satu pun lelaki yang baik di mata Raga Runting. Tidak apa-apa. Kepala saya pusing. Saya mau istirahat dulu. Mestinya kamu jangan bicara seperti itu kepada Nini Mesin. Pikirannya jadi semakin sedih. Dan pikiran seperti itu kurang baik untuk perkembangan anaknya. Kenapa saya sudah berada di sini? Makan dulu, Wuni. Seharian kamu tidur. Siapa yang membawa saya ke sini? Kamandanu? Nini berkuda sambil tidur. Untung kuda itu sudah hafal rumahnya. Oh, rupanya sehari semalam saya berkuda. Cepat, bersiap-siap. Kita berangkat lagi, Kakang. Makan dulu. Paling tidak kamu sudah 2 hari belum makan. Apa kamu sudah menemukan bunga tunjung biru? Sudah, tapi Kakang Kamandanu harus dibawa ke sana. Karena bunga itu akan layu kalau dipetik. Dan dia tidak ada gunanya kalau tidak dalam keadaan segar. Di mana kamu temukan bunga itu? Di Bukit Penambihan. Jauh sekali. Apa Kamandanu bisa bertahan naik kuda sejauh itu? Kakang harus bisa kalau mau sembuh. Mudah-mudahan saya bisa bertahan. Agak membahayakan, Kamandanu. Luka di dadamu masih parah. Tenaga ketika kamu membuat keseimbangan saat berkuda akan membuat ketegangan pada urat-urat darahmu.
dan itu akan membahayakan. Saya akan selalu menjaganya, Kek. Buni berangkat dulu, Kek. Kalau kakek berhasil menggadaikan sawah untuk membeli kuda, nanti nyusul ke... Bukit Penampihan. Kakang siap? Maaf, Guru. Kenapa Guru tidak langsung saja mengatakan kepadanya bahwa dia putri Guru? Ada perasaan malu yang seolah-olah mengunci lidahku untuk mengatakannya. Kenapa harus malu? Aku telah menelantarkannya. Kenapa? Saya sedang berpikir, apakah saya mampu membalas kebaikanmu? Hutang budiku kepadamu sudah hampir seluas samudra. Ampun, Guru. Gadis yang kemarin dulu datang lagi. Sakawuni. Kita sudah sampai, Kakang. Syukurlah. Kalau masih sehari lagi berjalan, mungkin tulang-tulangku akan rontok. Selamat pagi, Dewi. Ternyata tekadmu benar-benar luar biasa, Sakawuni. Bawa dia masuk.
Kamu menyadari betapa besarnya pengorbanan gadis di sampingmu itu untuk menyelamatkan jiwamu? Tentu, Dewi. Bahkan beberapa kali saya telah berhutang nyawa kepadanya. Beberapa kali dia telah menyelamatkan jiwa saya. Apakah patut dia nantinya kamu sia-siakan? Saya tidak mengerti maksud Dewi. Lelaki biasanya lebih mementingkan dirinya sendiri. Kalau ada wanita yang dengan tulus memberikan perhatian kepadanya, dia akan menganggap bahwa wanita itu tergila-gila kepadanya. Lalu dengan tega, dia berbuat seenaknya, bahkan menyia-nyiakan wanita yang baik hati itu. Maaf, Dewi. Apa hubungan pertanyaan Dewi dengan penyembuhan Kakang Kamandanu? Saya pantang menolong lelaki yang nantinya akan mengecewakan dan menyakiti hati wanita. Lebih baik dia tetap menderita seperti itu. Mana mungkin saya bisa mengecewakan orang yang telah menolong saya? Kamu mau bersumpah? Saya seorang pendekar. Semua ucapan saya adalah sumpah. Kelihatannya dia anak yang jujur. Sinar matanya lurus. Saya tidak mau Sakawuni akan mengalami kekecewaan seperti yang kualami. Bagaimana, Dewi? Baring di situ. Saya akan memeriksa lukamu. Luar biasa. Selama beberapa hari, dia hidup dari saluran tenaga orang lain. Benar. Kakek saya yang melakukannya. Sangat berbahaya. Dia bisa mati kehabisan tenaga. Tapi sampai kami berangkat, kakek tampak sehat-sehat saja. Lukanya cukup parah. Kisanak. Iya, Ki. Kalau mau ke Bukit Penampihan, lewat mana Kisanak? Oh, ambil jalan lurus, sampai di pertigaan, belok kanan, Ki. Terima kasih. Iya.
Ini adalah bunga tunjung biru yang terakhir di muka bumi. Mudah-mudahan temanmu itu bisa sembuh. Bawa baskom itu. Duduklah, minumkan air bunga tunjung biru. Dia hanya pingsan, Wuni. Khasiat kembang tunjung biru sedang bekerja. Dia akan sadar ke dalam dan pengaruh racun dalam tubuhnya sudah habis. Jangan tinggalkan dia. Dia akan bingung saat pertama sadar dari pingsannya. Minumkan ramuan yang di mangkok itu. Rupanya kamu. Maafkan Pupu, Ayah. Saya berdosa telah meninggalkan Sakawuni sendirian di rumah. Saya tahu Ayah pasti sangat repot dengan bayi itu. Mula-mula saya mengira kamu menyusul Gusti Banyak Kapu ke Singasari. Sehingga saya dan Sakawuni berkelana mencari ke kota raja. Tapi tidak saya temukan.
Ayah bertemu dengan bertopeng bangsawan itu? Iya. Kenapa Ki Lurah berpikir sebodoh itu? Apakah kalau Ayu Pupuh datang kemari, lantas begitu saja saya terima sebagai selir? Tidak semudah itu, Ki. Tapi Ayu Pupuh telah melahirkan anak tuan. Seharusnya Pupuh bangga bahwa anaknya tidak lagi berdarah sudra. Apalagi yang dia tuntut dari saya. Tanggung jawab, Tuan. Ayu Pupuh menderita malu karena mengandung tanpa bapak. Ayu Pupuh menahan sakit yang luar biasa waktu melahirkan. Walaupun anak yang dikandung Ayu Pupuh berdarah kesatria, sekian lama Ayu Pupuh terayun-ayun oleh janji. Pikiran, kalau Ayu Pupuh menunggu kedatangan saya. Apakah bodoh menunggu janji seorang kesatria? Apakah seorang kesatria sebaiknya tidak usah saja dipercaya janjinya? Maaf, Ki Lurah. Saya masih ada urusan penting menghadap Gusti Prabu. Sebenarnya, saya memang pergi ke Singasari. Tapi Kakang Banyak Kapuk tidak mau menemui saya. Melirik pun dia tidak mau. Walaupun dia tahu saya memanggil-manggil dia. Kenapa kamu tidak segera pulang? Saya marah pada Kakang Banyak Kapuk. Saya putus asa. Saya berniat mengakhiri hidup yang seolah-olah memusuhi saya. Di sebuah jurang yang cukup terjal, saya melompat dengan harapan tubuh saya ditelan bebatuan. Tapi ternyata Dewata masih menghendaki saya tetap hidup. Seorang tabib dan pendekar wanita yang sudah sepuh menyelamatkan saya. Bahkan saya diangkat menjadi muridnya. Wanita tua itu bernama Nyai Congcorang. Saya diajari ilmu pengobatan dan memberi saya bibit bunga tunjung biru. Kisahmu begitu panjang dan berliku. Saya menempati rumah guru saya setelah beliau meninggal. Sejak itu, saya ganti nama saya menjadi Dewi Tunjung Biru. Saya sangat menyayangi gadis-gadis yang disakiti kaum lelaki. Banyak gadis-gadis yang putus asa saya tampung di tempat ini. Kamu tahu gadis yang membawa kekasihnya berobat kepadamu itu adalah anakmu. Sejak pertama dia datang dan mengatakan bahwa dia berasal dari Tanibala, saya seperti melihat diri saya ada dalam sinar matanya. Saya merasakan ada sorotan dendam. Apalagi ketika dia menyebut sebagai cucu ayah. Cantik sekali dia. Cantik dan berani. Sampai sekarang dia tidak tahu bahwa ibunya ternyata masih hidup. Sehingga dia masih terus mencari banyak kapuk untuk melampiaskan dendam. Karena laki-laki itu telah menyengsarakan kamu dan dirinya.
Kenapa, Sakawuni? Saya sedih. Saya sudah terbangun dari mimpi yang selama ini memberi kekuatan kepada saya untuk menghadapi hidup. Apa maksudmu, Wuni? Sebentar lagi Kamandanu akan sadar dan sembuh dari luka dalamnya. Selama ini, saya habiskan masa remaja saya untuk mencari ibu. Karena setiap orang pasti punya ibu. Tapi ternyata, saya bukan dilahirkan oleh seorang ibu. Tapi saya lahir dari sebuah batu yang tidak punya perasaan. Apakah seorang ibu namanya yang tega meninggalkan anaknya dan pahit susunya? Apakah seorang ibu namanya yang lebih mengutamakan mengejar kekasihnya daripada menimang anaknya? Selama ini, saya habiskan masa remaja saya untuk mencari orang yang sama sekali tidak pernah merasa bahwa dia pernah punya anak. Saya benar-benar menyesal melakukan itu semua. Kalau saja saya mampu memutar waktu, hari-hari saya akan saya penuhi dengan mengutuk ibu yang telah melahirkan saya dan menelantarkan saya. Cukup, anakku. Ibu akui semua kesalahan itu. Semua itu ibu lakukan bukan untuk kepentingan ibu sendiri. Ibu, indah sekali sebutan itu. Sebutan yang sebenarnya paling pantas untuk seorang wanita yang mengorbankan yang sampai peot karena menyusui sang bayi. Sebutan suci untuk seorang wanita yang membiarkan tubuhnya dilumuri bau pesing oleh pipis bayinya. Ibu tidak ingin kamu besar tanpa memiliki bapak yang mau mengakui kehadiranmu di dunia. Itulah kenapa ibu mencari lelaki yang harus bertanggung jawab atas kelahiranmu. Setelah gagal, kenapa tetap tega meninggalkan anaknya yang sangat membutuhkan kehangatan dekapannya? Saya malu. Malu? Malu lebih diutamakan dari kasih sayang seorang ibu kepada bayinya. Apakah itu sikap seorang ibu? Kucing saja rela mencuri ikan untuk memberi makan kepada anak-anaknya. Saya memang lebih rendah daripada kucing. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa, Wuni. Banyak orang yang niatnya baik, tapi ternyata salah. Niatnya membela, tapi hasilnya sia-sia. Semua itu karena manusia sangat sulit untuk melawan nafsu dan dendam yang ada dalam dirinya. Tidak cuma ibumu yang diperbudak dendam. Juga kamu, Sakawuni. Kamu marah. Mencaci maki wanita yang telah melahirkanmu dengan selaksa rasa sakit. Karena kamu diamuk dendam. Rasa ditelantarkan. Kakek. Ibumu meninggalkan kamu yang masih membutuhkan susu dan kasih sayang. Karena dikuasai nafsu dendam untuk menuntut orang yang seharusnya bertanggung jawab pada kelahiranmu.
nasibmu dan juga nasibnya sendiri. Yang selama hidupnya harus menanggung malu. Karena manusia adalah tempatnya kealpaan dan kesalahan, Wuni. Alangkah kejamnya kalau kita tidak bisa saling memaafkan. Ibu, anakku, telah lama ibu merindukan kata-kata itu. Maafkan ibu, Uni. Ibu.